Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Nopri Ardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu sejarah psikologi konseling. Adapun anggota kelompoknya yang pertama itu ada Dita Aprianti, yang kedua ada Nopri Ardiansyah, yang ketiga ada Nada Alia Salsabila. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah psikologi konseling. Konseling mulai berkembang pada awal tahun 1900. Di akhir abad ini terjadi pergerakan reformasi sosial di Amerika. Dalam pergerakan ini, para aktivis sosial menentang dan mendesak pemerintah agar lebih humanis dalam memperlakukan masyarakat. Para pionir dalam konseling yang disebut Guidance ini kebanyakan para guru dan para pembaharu. Tiga orang pionir yaitu patut dicatat karena jasanya dalam membangun para konseling adalah yang pertama yaitu ada Frank Watson, yang kedua ada Jesse Bentavis, dan yang ketiga ada Clifford Lewis. Adapun kontribusi dari mereka adalah dalam area pembuatan keputusan karir, bimbingan pendidikan, dan kesehatan mental. Oke, lanjut pada slide berikutnya, yaitu mengenai para tokoh yang mengubah arah dalam dunia bimbingan konseling. Yakni kita mulai dari yang pertama itu dari JC Davis yang menekankan pelayanan kepentingan BK di sekolah-sekolah sebagai suatu ukuran yang mendukung pembentukan keluarga negaraan yang baik. Hal ini tentunya untuk mengajak para siswa ataupun para generasi muda untuk menumbuhkan sikap kewarganegaraan dan sikap nasionalisme yang baik pada nantinya. Oke, yang kedua yaitu ada Clifford Lewis, merupakan mantan mahasiswa di Yale yang mempunyai riwayat gangguan mental yang menyerukan pentingnya treatment yang lebih baik untuk pasien gangguan mental dan mempublikasikan buku yaitu I mean that one self, yaitu mengenai teori psikoanalisis yakni Sigmund Freud yang menjadi dasar treatment pasien gangguan mental. Hal ini tentunya mulai mereformasikan pergerakan kesehatan mental terutama yang bersifat preventif. Tentunya yaitu mengatur disediakannya dana bagi sekolah umum untuk menyediakan pendidikan karir, gerakan bimbingan karir, mendukung perkembangan psikometri setelah Perang Dunia I. Oke, yaitu selanjutnya pada tahun 1920, yaitu sertifikasi pertama untuk pesohor di Boston dan New York, publikasi Strong Vocational Interest Inventory, yaitu oleh Abraham dan Hannah Stone mengembangkan pusat konseling perkawinan dan keluarga di New York. Para konselor mulai meluaskan bidang tidak hanya pada masalah vokasional. Kedua, yaitu pada saat berikutnya, pada tahun 1930, ada tiga tokoh yang mengeluarkan pendapatnya. Yang pertama yaitu ada Ego Williamson dan koleganya mengembangkan konselor sendiri, yaitu Factor Approach. Yang kedua ada John Dewar yang mempublikasikan buku Education at Greenwich, yaitu setiap guru adalah konselor bimbingan masuk dalam kurikulum sekolah. Yang terakhir yaitu publikasi Dictionary of Optional Pupils. Pada tahun 1940, pada pada tahun 1940 pada awal Perang Dunia Kedua dibutuhkan konselor dan psikolog untuk melatih individu dalam bidang militer dan industri, yaitu di Veterans Administration membiayai training untuk konselor dan psikolog konseling psikologi.
Selanjutnya, pada tahun 1950, American Personal and Guidance Association atau APGA didirikan. Kita bakal American Counseling Association atau ACA. Yang kedua yaitu Divisi 17 Counseling Psikologi dibentuk di APA. Yang ketiga, National Defense Education ACT NDEA didukung dipicu peluncuran Sputnik 1. Yang terakhir yaitu teori baru mulai muncul, analisis transaksional, rasional, emotif, grafi, yang bersaing dengan teori lama atau disebut dengan psikoanalisis behaviorisme atau drive factor dan movement centered. Selanjutnya, pada tahun 1960, konselor mulai tertarik pada isu sosial dan krisis, muncul community mental. Center ACT APGA mempublikasikan kode etik Eric Clarenhouse on Counseling and Personal Service atau CAPS yang didirikan dan mulai membangun database riset mengenai konseling, peran dan standar training untuk konselor. Sekolah dibuat jurnal dari konseling psikologi pertama kali. Pada slide berikutnya, pada tahun 1970 diverifikasi konseling di luar insentif pendidikan. Itu ada yaitu merupakan editor personal dan memfokuskan perhatian pada isu multikultural. Yang selanjutnya yaitu didirikannya American Mental Health Counseling Association Basic Health Skill Program dikembangkan oleh Alan Nivey. Selanjutnya yaitu lisensi dari negara bagian untuk konselor dipopulerkan di Virginia. Pada tahun 1990, APGA berubah menjadi American Association for Counseling and Development atau AADC. Alasannya yaitu standar konseling makin berkembang, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia menjadi fokus konseling orang dewasa dan lansia, isu gender dan profesi seksual serta pengembangan moral multikultural. Pada slide berikutnya, pada tahun 1990, yaitu AADC berubah menjadi American Counseling Association atau ACA. Yang kedua, isu keberagaman dan multikultural makin berkembang. Yang ketiga, isu spiritual mulai diterima. Selanjutnya yaitu perkembangan konseling di Indonesia. Nah, yang kita ketahui yaitu perkembangan konseling di Indonesia diawali pada tahun 1990 yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, mengembangkan psikologi di Universitas Indonesia. Semula konseling dikembangkan di sekolah menengah, kemudian diterapkan di pusat rehabilitasi sosial, lembaga sosial, dan industri. Pada slide berikutnya yaitu pengaruh beberapa aliran psikologi terhadap konseling. Psikologi terbagi dalam beberapa aliran, diantaranya psikologi belajar, psikologi gestalt, psikologi kognitif, serta aliran-aliran yang itu mempengaruhi model pemberian bantuan seorang konselor terhadap klien dan permasalahannya, serta pendekatan atau metode yang diambilnya untuk memecahkan permasalahan klien sangat dipengaruhi aliran psikologi yang dianutnya. Pada slide berikutnya yaitu pengaruh psikologi belajar terhadap psikologi konseling. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Misalnya itu filosofi
psikologi belajar. Faktor yang terpenting dalam teori ini adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Faktor adalah faktor penguatan atau penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Penguatan dalam teori ini dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan respon yang dikehendaki. Selanjutnya pada slide berikutnya yaitu ada teori-teori dalam psikologi belajar. Yang pertama yaitu ada teori kognisionisme. Yang kedua ada teori conditioning Wilson. Yang ketiga ada teori conditioning Edwin. Yang keempat ada teori operant conditioning. Yang kelima ada teori systematic behavior platform. Nah, yang selanjutnya yaitu aplikasi psikologi belajar. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran menyatakan bahwa kegiatan belajar ditekatkan sebagai aktivitas yang menurut kalian untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Oke, pada slide berikutnya yaitu pengaruh psikologi humanisme terhadap psikologi konseling. Nah, yakni aliran psikologi humanisme muncul akibat reaksi atas aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Kedua aliran ini dianggap merendahkan manusia menjadi sekelas mesin atau makhluk yang mudah sekali jalan pikirannya. Salah satu tokoh aliran ini yaitu Abraham Maslow dan Viktor Frankl. Selanjutnya yaitu pengaruh psikologi Gestalt terhadap psikologi konseling. Psikologi Gestalt dikembangkan di Eropa sekitar pada tahun 1920. Istilah Gestalt itu sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk, pola atau konfigurasi yang dipersepsi. Psikologi Gestalt memperkenalkan suatu pendekatan belajar secara berdasar dengan teori asosiasi Teori Gestalt menyebutkan bahwa yang dimaksud belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Teori ini bukan menyuruh kalian untuk menghafal, tapi kalian belajar memecahkan masalah, merumuskan hipotesis, dan mengujinya. Kemudian dengan bimbingan konselor, kalian mampu membuat kesimpulan. Yang pada intinya, tadi penjelasan tadi bahwasanya dalam penerapan psikologi Gestalt yaitu para klien itu untuk aktif dan mengalami secara langsung apa yang mereka kerjakan. Pada slide berikutnya yaitu ada pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi terdapat yang mendasari pandangan Gestalt yaitu yang pertama yaitu perilaku moral, hendaknya banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku molekuler. Yang kedua, hal yang paling penting dalam mempelajari perilaku adalah membandingkan antara lingkungan geografis dan lingkungan behavioral. Yang ketiga yaitu organisme tidak bereaksi terhadap tantangan lokal atau unsur atau suatu bagian peristiwa, tetapi bereaksi terhadap keseluruhan objek atau peristiwa. Selanjutnya yaitu aplikasi teori Gestalt dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu pengalaman diberikan insight. Kedua yaitu pengalaman yang bermakna. Disebut dengan meaningful. Yang ketiga itu perilaku bertujuan, purpose atau behavior. Yang keempat itu prinsip peluang hidup atau life skills. Yang kelima yaitu transfer dalam belajar. Selanjutnya yaitu pada slide berikutnya pengaruh psikologi humanisme terhadap psikologi konseling. Adapun pengaruhnya yang pertama yaitu mementingkan sesuatu yang ada dalam diri manusia. Yang
mementingkan keseluruhan daripada bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Adapun ciri-ciri kognitif yaitu mementingkan kondisi waktu, mementingkan waktu kognitif, mengutamakan keseimbangan dalam diri manusia, serta mengutamakan insight yaitu pengertian dan pemahaman. Selanjutnya yaitu konsep belajar kognitif. Yang pertama yaitu menurut Gianti itu belajar aktif lewat interaksi sosial, yakni lewat pengalaman diri sendiri. Yang kedua yaitu menurut uh, yang punya peranan pengalaman, struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi, cara mempelajari multiplikasi belajar. Yang ketiga yaitu menurut David uh, yaitu mengemukakan tentang belajar bermakna, yaitu meaningful learning adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdaftar dalam struktur kognitif seseorang. Yang keempat yaitu yang terakhir atau yaitu mengemukakan empat prinsip dalam pembelajaran, yaitu yang pertama pengaruh awal atau yang kedua diferensi progresif, yang ketiga belajar superordinat, yang keempat itu penyesuaian integratif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi secara perkembangan psikologi, secara mungkin terdapat kekurangan atau kesalahan